dua gitu loh, ya. Yang nomor satu juga pasti banyak yang milih, tapi yang nomor dua lebih banyak yang milih. Itu adalah kesempurnaan. Begitupun dalam arsitektur, ya, kita bangun dua-duanya. Nah, jadi ini pasar saya bikin menarik. Ini kita pakai genteng. Ya, next. Bayangkan, ini ruang-ruang celah-celah yang terjadi. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Anda bermain antara shadow, bayangan, dan ruang? Nah, kemudian ada lagi, ini physical space. Ini yang kembali lagi menjadi klasik, ya, space, kota, ya. Next. Abstract space, ruang yang terbentuk dan dirasakan keberadaannya secara hipotik akibat karakter di dalamnya. Kita ngomong Chinatown. Ya. Kita berada di Chinatown. Kenapa? Karena suatu karakter dari suatu area, dari space, karakter itu yang membuat kita akhirnya memberikan suatu nama. Ya, jadi ruang yang terjadi secara abstrak karena karakter. Ya, sama di Pulau Jawa ada orang Jawa. Kita sebutnya Pulau Jawa karena karakter orang-orang Jawa yang ada di sini. Ya, area kita sebut Sunda karena orang-orang Sunda. Di daerah Sumatera Utara, Batak kita berbatak karena ada orang-orang Batak di situ. Budaya yang mengakibatkan suatu area atau suatu space bisa disebut sebagai itu. Ini kita waktu bikin pameran tahun lalu di Brafakasa, pameran Brafakasa, Anda bisa lihat sebenarnya di sini. Ya, kita juga bukan hanya sekedar membentuk ruang pameran, kita bukan hanya sekedar memamerkan karya-karya kita, tapi ruangan yang kita bentuk pun juga kita harus membuat, yang saya buat waktu itu adalah ruang imajiner. Jadi kita memakai cermin, ya, di atas maupun di samping, sehingga panel-panel kita itu semua berlipat-lipat seolah-olah ada unending space. Ya, secara visual ruang itu tidak pernah berhenti. Imajiner, itulah yang kita buat. Jadi yang waktu itu saya mau adalah orang itu masuk ke pameran kita, bukan hanya sekedar melihat apa yang kita pamerkan, tapi dia bisa mengalami perasaan ruang tersebut di dalam imajiner space. Ya, ini Anda bisa lihat waktu kita lagi study. Ini di Jerman, ini salah ini bukan di Berlin ini. Ini dekat tembok Berlin, ya, yang sudah diruntuhkan itu. Nah, ini bagaimana space yang dibedakan secara material. Anda bisa lihat, mulai dari sini dan air, itu sudah membedakan space. Pada ruangan ini adalah sama. Ya, so dengan menggunakan material pun Anda sudah bisa membedakan suatu ruang. Ruang yang terjadi adalah ruang imajiner hanya dari material yang berbeda. Next. Saya dengan Budi Pradono juga di Berlin. Ya. Apa sih yang uniknya? Uniknya adalah ini adalah ruang publik pedestrian. Dengan begitu restoran di sini menaruh meja-meja ini, tiba-tiba terbentuk suatu ruang yang mengatakan ada pembatasan antara ruang pedestrian pejalan kaki, ya, dengan ruang komersial. Ya, jadi dengan Anda selain membedakan material, dengan Anda menaruh suatu benda-benda tertentu, Anda bisa mendiferensiasikan ruang tersebut. Next. Berlin. Sama, ini juga Berlin. Ya. Ruang hijau. Ya. Ini kita bikin di Jalan Denpasar ini juga sama. Ini ruang tamunya, yang foyer. Kalau kita masuk, ya, itu yang saya suka bermain di dalam proyek saya. Saya itu sangat mencintai alam, ya. Kenapa? Saya itu hidup 9 tahun di Austria.
9 tahun, kalian bisa bayangkan kalau di Austria itu negara pegunungan Alpen. Kalau winter, ya kalau musim winter, itu udara dingin datang dari Rusia, turun, masuk ke Austria, terus karena di bawahnya Austria itu pegunungan Alpen, dia mandek di situ, jadi stay di Austria. Ya. Kalau winter, itu suhunya bisa mencapai minus 35 derajat. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, minus 35 sama minus 5 sama apa? Sama dinginnya. Udah nggak beda lagi, kita udah nggak tahu, kuping udah mau copot juga kok rasanya. Ya, jari-jari udah nggak bisa bergerak ya, sama-sama dinginnya. Terus kemudian kita pergi kuliah atau kerja jam 8 pagi. Jam 8 pagi masih gelap gulita. Terus kemudian kita balik pulang jam 6, jam 7 selesai kuliah, sudah gelap gulita lagi. So, kalau di musim winter itu, hidup di negara-negara seperti itu, kalian bisa depresifnya minta ampun. Kita tuh jarang sekali melihat matahari. Makanya kenapa kalian bisa bayangkan, begitu summer kalau kalian lihat itu bule-bule setengah telanjang langsung bertebaran di rumput-rumput ya. Saya dulu juga kalau liburan, saya pasti pergi ke kolam renang ya. Semua saudara saya di bawah payung, saya di pinggir kolam renang. Semua pada bilang, lu gila kali panasnya kayak begini. Karena apa? Karena kita berbulan-bulan tidak mendapatkan matahari. Jadi begitu matahari itu keluar, kita udah kayak orang kecanduan. Ya, kalau anjing udah haus gitu ya. Begitu lihat matahari, wow matahari ya. Mau musim panas baru mulai, musim semi aja keluar ya. 18 derajat nih, 18 derajat ini udah pakai celana pendek. Gayanya minta ampun, coba kalian jalan di sini 18 derajat pakai celana pendek. Kalau pada kami berterang. Itu karena perasaan. Makanya pada waktu saya pulang ke Indonesia tahun 1992, saya bilang gila. Ini yang namanya matahari di sini gratis dan berlimpah. Sedangkan orang-orang ya jalan siang-siang pakai payung, ya di rumah juga ngumpet. Apalagi kacanya, saya nggak tahu nggak bisa lihat nih, tapi kebanyakan di mana-mana orang kacanya kaca riben semua. Saya bilang itu alam yang begitu indahnya diciptakan, kita malah nutup-nutupin dari alam. Akhirnya sejak itu semua berubah cara saya berpikir. Dalam semua proyek saya selalu berusaha memasukkan alam semaksimal mungkin. Ini adalah ruang tamu. Kita masuk pintu, kita berada di dalam rumah, tapi berada di luar. Kita bikin kolam yang dapat sinar matahari, dapat cahaya. Di sini juga ada kolam. Jadi ruang tamu ini dibatasi oleh 2 kolam, di mana hujan bisa masuk ke sana dan ada udara. Jadi kita hanya memberi batasan secara fisik. Next. Atau ini secara material, kamar mandi antara marmer dan kayu, ya. Saya suka bermain ini, mentwist, ya. Orang kalau berpikir kayu itu harusnya daerah kering, marmer itu daerah basah. Saya twist, ya. Yang ada batapnya daerah kayu, ya kita pakai yang ininya wastafelnya pakai marmer. Next. Atau ini antara ruang dan dalam, ruang tamu kembali, ruang tamu yang berada di luar, yang menghubungkan antara ruang makan dan ruang keluarga. Next. Kolam. Next. Next. Atau ini, bagaimana space di antara 2 papan tersebut? Next. Oh iya deh.
Anda bisa melihat ini.